KKN di Desa Pocong. Jadi ada 5 mahasiswa yang lagi menjalani KKN di sebuah desa terpencil, namanya Desa Karangsewu. Mereka itu Reza, Sinta, Budi, Maya, dan Anton. Nah, desa ini terkenal sepi banget, tapi udah sering dijadiin lokasi KKN. Katanya sih, biar sekalian bisa bantu warga desa yang masih ketinggalan zaman. Pas mereka sampai di sana, suasananya emang beda banget. Jalanan masih tanah, rumah-rumahnya juga kelihatan tua banget, kayak nggak pernah direnovasi. Warga desanya ramah, tapi ada yang aneh. Tiap kali mereka ngobrol soal malam hari, warga tiba-tiba diem, terus langsung ngeloyor pergi. Serem ya, desa ini? Nggak ada yang berani ngomong soal malam, kata Sinta sambil ngelirik sekitar. Ah, lo aja yang parno. Orang desa emang suka gitu, nggak terbiasa sama orang kota kayak kita, saut Anton dengan nada santai. Malam pertama, mereka semua nginep di rumah yang udah disiapin. Rumah itu agak di pinggiran desa, agak jauh dari rumah warga lainnya. Awalnya biasa aja, sampai sekitar jam 2 pagi ada suara yang nggak jelas. Kedengarannya kayak orang ngetok-ngetok pintu, pelan tapi teratur. Lo denger nggak? Tanya Reza sambil bangunin yang lain. Semua terbangun, kecuali Anton yang emang tidur kayak mati suri. Mereka saling pandang, lalu memberanikan diri buat ngecek keluar. Maya, yang paling pemberani, buka pintu perlahan. Kosong. Cuma angin dingin yang tiba-tiba masuk bikin bulu kuduk berdiri. Udahlah, mungkin cuma angin. Tidur lagi aja, kata Budi sambil berusaha nyantai. Besoknya, mereka tanya ke warga soal kejadian semalam. Tapi warga cuma senyum kecut dan bilang, jangan banyak tanya, Dek. Yang penting jangan keluar rumah malam-malam. Tentu aja, jawaban itu bikin mereka makin penasaran. Jadi, malam berikutnya, Reza dan Anton sepakat buat begadang. Mereka duduk di ruang tengah, minum kopi, sambil nunggu kejadian. Jam menunjukkan pukul 1 pagi, dan gak ada apa-apa. Mereka mulai ngantuk, sampai tiba-tiba, cuk, cuk, cuk. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Budi yang tadi tidur ikut bangun. Sial, suara itu lagi. Dengan langkah pelan, mereka bertiga mendekati pintu. Begitu pintu dibuka, ada bayangan putih melayang di depan mereka. Bukan manusia, tapi pocong. Matanya bolong, kain kafannya kotor, dan entah kenapa baunya busuk banget. Woi, lari! Teriak Reza sambil narik Anton dan Budi. Mereka kabur ke kamar, ngunci pintu dan ngumpet di bawah selimut. Jantung berdegup kencang, napas tersengal, tapi suara tuk-tuk-tuk terus terdengar. Pocong itu kayak nggak mau pergi. Pagi harinya, mereka langsung cerita ke warga. Warga cuma bilang, desa ini dulu pernah jadi tempat pemakaman massal. Makanya banyak arwah penasaran yang belum tenang. Mendengar itu, mereka langsung minta izin buat pindah desa. KKN-nya resmi berakhir lebih awal. Dan yang paling nggak mereka sangka, pocong itu ternyata cuma salam perpisahan dari penunggu desa. Setelah kejadian malam itu, suasana makin mencekam. Reza, Anton, dan yang lain nggak bisa tidur tenang. Setiap malam, suara tuk-tuk-tuk selalu muncul, dan kadang bayangan pocong itu muncul di jendela, cuma diam sambil melotot dengan mata kosongnya yang bolong. Mereka berusaha cari solusi. Budi, yang paling penasaran, usul buat ngadain diskusi sama Pak Lurah, orang tertua di desa itu. Dengan sedikit ragu, mereka mendatangi rumah Pak Lurah yang letaknya agak jauh dari rumah-rumah warga lain. Di rumahnya yang sederhana, Pak Lurah sudah nunggu. Wajahnya serius, kayak tahu apa yang mau mereka bicarakan. Kalian pasti udah lihat pocong ya? Tanya Pak Lurah tiba-tiba tanpa basa-basi. Mereka saling pandang, bingung, tapi akhirnya Reza mengangguk. Iya Pak, kami diganggu tiap malam. Pak Lurah menghela napas panjang. Kalian harus tahu, desa Karangsewu ini punya sejarah kelam. Dulu, sebelum jadi desa yang kalian lihat sekarang, tempat ini adalah pemakaman massal. Banyak orang mati karena wabah penyakit yang gak ada obatnya. Mereka dikubur di sini, tapi sayangnya, gak semuanya dikubur dengan cara yang benar. Lalu, apa hubungannya sama pocong itu? Tanya Maya, suaranya bergetar. Beberapa arwah nggak tenang. Mereka gentayangan, dan pocong itu salah satunya. Katanya, dia adalah salah satu korban yang dikubur tanpa sempat diurus secara layak. Arwahnya nggak bisa tenang, karena dia merasa nggak diperlakukan dengan benar, jawab Pak Lurah. Sinta gemetar. Terus, kita harus gimana Pak? Kalian harus ngadain ritual doa di makam lama yang ada di belakang desa. Pocong itu baru akan berhenti ganggu kalau arwahnya sudah tenang. Tapi ingat, jangan pernah pergi sendirian. Selalu bareng-bareng. Malam harinya, mereka semua sepakat buat pergi ke makam tua itu. Meski takut, mereka sadar nggak ada pilihan lain. Dengan membawa lilin, bunga, dan sesajen yang disiapin warga, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju makam. Suasananya suram, hutan yang gelap, dan angin malam yang dingin bikin suasana makin gak enak. Sampai di makam, suasananya makin aneh.
Makam-makam itu kelihatan tua dan rusak. Sebagian bahkan sudah tertutup rumput liar. Di tengah makam, ada satu makam yang terlihat berbeda. Batu nisannya besar dan terlihat paling tua. Pak Lurah bilang, di sanalah pocong itu dikubur. Mereka mulai ritual. Bunga tabur ditebarkan, doa-doa dibaca, dan suasana makin hening. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan suara tuk-tuk-tuk itu terdengar lagi. Dari balik kegelapan, pocong itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan. Wajahnya penuh tanah, dan matanya yang bolong makin jelas di bawah sinar bulan. Maya hampir pingsan, tapi Anton segera memeganginya. Jangan panik, doa terus. Pocong itu semakin mendekat. Tangannya terangkat seolah-olah ingin meraih mereka. Jantung mereka semua berdegup kencang. Saat pocong itu sudah sangat dekat, tiba-tiba terdengar suara keras seperti gonggongan anjing di kejauhan. Dan pocong itu mendadak berhenti. Dengan cepat, bayangan itu menghilang. Angin berhenti bertiup dan suasana kembali hening. Mereka yang masih gemetaran hanya bisa saling pandang. Udah selesai? Tanya Reza, suaranya gemetar. Pak Lurah yang datang belakangan hanya tersenyum tipis. Belum sepenuhnya, tapi dia akan tenang untuk sementara. Mereka lega, tapi ada perasaan kalau ini belum benar-benar selesai. Apakah pocong itu akan kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di desa Karangsewu? Setelah ritual di makam itu, mereka berharap semuanya akan kembali normal. Hari-hari berikutnya, desa terasa lebih tenang. Nggak ada lagi suara tuk-tuk-tuk di malam hari, dan pocong itu nggak muncul lagi. Mereka mulai bisa fokus ke kegiatan KKN, membantu warga desa dengan berbagai program. Tapi, seperti yang Pak Lurah bilang, masalah belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, ketika mereka sudah hampir selesai dengan semua tugas KKN, Maya tiba-tiba mengeluh aneh. Dia sering merasa badannya lemas dan pusing. Gue ngerasa ada yang aneh deh sama tubuh gue. Kayak ada yang berat banget katanya sambil memijat lehernya. Awalnya, mereka pikir Maya cuma kecapekan karena tugas KKN. Tapi lama-lama, kondisi Maya makin parah. Setiap malam dia sering terbangun dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya selalu ada pocong yang duduk di pojokan kamarnya, mengawasinya tanpa suara. Wajahnya pucat dan keringat dingin selalu membasahi tubuhnya saat dia terbangun. Gua nggak kuat lagi di sini. Pocong itu kayak ngikutin gue, katanya suatu pagi sambil menangis. Reza yang mendengar ini langsung berpikir mungkin ada yang belum beres dengan ritual waktu itu. Kita harus tanya lagi ke Pak Lurah, siapa tahu ada yang salah. Akhirnya mereka kembali ke rumah Pak Lurah. Wajah Pak Lurah terlihat lebih tegang kali ini. Saya tahu, ada yang salah. Pocong itu memang sudah tenang, tapi arwahnya ternyata ngikut ke salah satu dari kalian. Maya langsung pucat. Apa maksudnya, Pak? Arwah itu ikut ke saya? Pak Lurah mengangguk pelan. Iya, kamu yang jadi sasarannya. Mungkin waktu ritual itu, ada sesuatu yang membuat arwahnya merasa tertarik padamu. Tapi tenang, masih ada satu cara untuk melepaskannya. Reza, Anton, dan yang lain mendengarkan dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Arwah pocong itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kalian harus kembali ke makam. Kali ini bawa barang-barang yang dipakai Maya selama di sini. Pocong itu harus dilepaskan dari ikatan yang dia buat dengan Maya. Malam itu juga, mereka bersiap untuk kembali ke makam tua. Dengan hati-hati, mereka membawa beberapa barang pribadi Maya. Pakaian, gelang, dan sapu tangan yang sering dipakai Maya selama KKN. Perjalanan ke makam terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin yang bertiup dingin seperti membawa bisikan-bisikan aneh dari balik pepohonan. Sampai di makam, mereka segera meletakkan barang-barang Maya di depan makam pocong itu. Pak Lurah mulai membacakan doa, sementara yang lain hanya bisa menunggu dengan napas tertahan. Suasana semakin tegang ketika tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara gemerisik dari pohon-pohon di sekitar makam terdengar makin jelas. Dan seperti deja vu, dari balik kegelapan, pocong itu muncul lagi. Kali ini dia lebih dekat, hampir menyentuh Maya. Wajahnya masih seperti dulu, kosong dan pucat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, pocong itu terlihat lebih tenang, seolah-olah hanya menunggu sesuatu. Maya gemetar hebat, tapi dia tetap bertahan. Gue nggak kuat lagi, bisiknya. Pak Lurah melanjutkan doa dengan lebih keras, sementara pocong itu perlahan mendekati barang-barang Maya. Dengan gerakan yang aneh, pocong itu seolah-olah menyerap benda-benda itu ke dalam tubuhnya, lalu perlahan mundur. Sampai akhirnya, pocong itu berhenti, memandang Maya untuk terakhir kalinya, sebelum tiba-tiba lenyap begitu saja. Angin berhenti. Malam kembali sunyi. Pak Lurah menghela napas panjang. Sudah selesai, dia sudah pergi. Maya menangis lega, dan yang lain merasa beban berat terangkat dari dada mereka.
Setelah semua kejadian itu, mereka memutuskan untuk segera menyelesaikan KKN dan kembali ke kota. Mereka tahu, kisah di desa Karangsewu akan terus menghantui mereka. Tapi yang paling penting, mereka berhasil keluar hidup-hidup. Dan soal pocong itu, tak ada yang tahu apakah arwahnya benar-benar sudah tenang atau hanya menunggu di sudut gelap, menunggu orang berikutnya yang datang ke desa Karangsewu.